waktu yang Kak Yogi habisin buat bikin satu project tuh berapa hari biasanya? Wah, ini kebanyakan sih tergantung mood ya. Mary, kalau setahu Mary, kalau Mary dengar-dengar itu animator pasti hidupnya hancur. Kayak waktu tidurnya berantakan, waktu makannya berantakan, waktu sama keluarganya berantakan. Itu benar nggak sih kalian kayak gitu? Itu fakta sih. Hello Global People, welcome to G-Pod. Let's bring it on. Kembali lagi bersama aku Mary, podcaster kalian di podcastnya Millennial IT, Work Global IT, Entrepreneurship, and of course, Edukasi IT. Nah, kali ini di podcast ini lagi-lagi aku bakalan ngomongin tentang jurusan yang ada di SKTI Global Pasar, yaitu adalah jurusan animasi. Nah, kalau misalkan aku bilang animasi, yang muncul di pikiran kalian tuh apa sih? Kalau dari aku sendiri ya, yang muncul tuh pasti langsung Upin Ipin yang pertama. Abis itu Tom and Jerry, abis itu juga SpongeBob kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian di rumah yang lagi nonton podcast ini itu udah tahu apa itu animasi, kan pasti udah tahu apa itu animator. Nah, jadi bener banget nih, setiap animasi yang kalian buat mau di game, di televisi, di smartphone atau media yang lainnya itu pasti ada dong buah tangan animatornya, atau pasti ada yang bikin animasinya itu. Itulah yang disebut dengan animator. Nah, jadi berkat para animator inilah kita tuh jadi bisa terhibur dan menikmati animasi yang ada. Jadi berwarna gitu ya hidup kita. Oke, terus apa sih animator itu sebenarnya? Maksudnya, apakah mereka itu hanya sekedar animator? Apakah mereka kerjaan cuma gambar, bikin animasi? Gimana sih sebenarnya? Nah, oleh karena itu Global People, kali ini aku udah sama berdua ya. Dua orang dari komunitas animator di SMKTI Global Denpasar. Kemarin kan udah tuh gurunya Pak Ngakan, animasi 2D dan 3D. Sekarang aku bakal ngajak muridnya nih, gimana sih anak animasi di sekolah kita, gimana sih mereka jadi animator. Oke, langsung aja kita sapa Kak Justin dan Kak Yogi. Hai Kak. Oke, halo. Oke, mungkin perkenalan dulu dari Kak Justin. Oke, perkenalkan semua, nama aku Justin. Aku dari kelas 12 animasi atau komunitas anak animasi. Oke. Kalau nama saya Yogi Angga, boleh dipanggil Yogi. Saya dari kelas animasi yang sama seperti Justin. Beatboxnya mana? Ayo dong, beatboxnya tadi aku udah dengar, masa nggak ditunjukin sekarang? Nah, gitu aja. Yes. Keren, tepuk tangan. Anak animasinya, animatornya ternyata bisa nge-beatbox guys. Jadi jangan-jangan nanti gini animasinya dibikin nge-beatbox. Bisa. Oke, langsung aja ya, without any further ado kita lanjut ke topiknya. Oke, question yang pertama nih, sebelum kita ngomongin tentang animasi dan animator. Tadi kan Mary sempat mention ada komunitas animator di SKTI Global Denpasar. Itu namanya adalah Nak Animasi. Itu boleh nggak jelasin gimana sejarahnya dulu? Oke, Nak Animasi sendiri itu berasal dari kelas 12 animasi angkatan tahun ini, 2022. Nak Animasi berdiri tanggal 11 Juli 2020, tepatnya itu adalah hari Senin tahun 2020 waktu kita pertama kali masuk ke Wih, sampai SKTI. harinya diingat ya. Oke, terus? Kemudian dari situ kita masih ingat banget, itu awalnya kita buat grup WA masih awal-awal tuh, karena kita waktu itu masih sekolah online karena COVID waktu itu. Jadinya itu 11 Juli itu udah masuk sejarah lah, karena animasi itu ada. Kemudian dari situ kita mulai perkenalan di grup WA, kita buat satu jurusan itu biar bisa akrab dulu sebelum kita bisa membuat sesuatu gitu. Akhirnya mulai Agustusan itu awalnya waktu itu belum ada perangkat kelas kan. Awalnya itu ada murid kelas kami itu namanya Louis, itu dia ngajuin kenapa kita nggak ini buat perangkat kelas dulu biar bisa teratur kelasnya begitu. Nah dari situ saya awalnya nggak pernah terbayang bakal jadi ketua kelas awalnya. Kemudian akhirnya Agustus itu melalui voting dan pendapat teman-teman, akhirnya dengan secara random saya kepilih jadi ketua kelas. Karena saya sering chat waktu itu, karena ya kan kita belum pernah ketemu waktu itu, cuma full chat doang. Jadi aktif gitu ya di WA? Kelihatan aktif. Terus saya pikir, aduh ini gimana lagi jadi ketua kelas gitu. Apalagi online kan, tapi ya waktu itu masih belum masalah lah, karena online paling cuma
ngabarin guru atau nggak cuma ngechat aja sekedar ngingetin tugas. Tapi Ya. saya takutnya itu waktu itu ya waktu offline sekolah itu waktu sekarang ini sih sebenarnya. Dan ya puji Tuhan waktu itu saya pikir apa emangnya ketua kelas ya yang mau dilakuin selain cuma ngingetin tugas saja. Ya karena kan kalau online kan gitu aja kan kasih tahu tugas. Cuma gitu aja ya apa ya. Lalu saya pikir kenapa kita nggak buat sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dari semua yang kita pernah lakuin. Hanya dari situ saya buat komunitas. Komunitas nak animasi. Iya. Terus nak animasi itu kalau misalkan setahu Mary kan Iya. nak dalam bahasa Bali itu kan Iya. nak itu kan bahasa Bali, bahasa Indonesia itu kan orang. Iya. Itu emang gitu filosofi nama nak animasi itu. Awalnya kita udah karena mau buat komunitas bingung kan apa namanya. Waktu awal yang saya pikir paling kita buat Instagram dulu kali ya untuk ngepost. Akhirnya buat Instagram. Pas buat Instagram itu buat username-nya itu kan masih bingung kan apa Iya. ya. X animasi waktu itu masih karena 10 animasi, lalu pikir apa nih nanti tahun depan lagi berubah XI animasi, habis itu tahun depannya lagi XII animasi kan aneh. Lalu tak pikir apa ya biar 1 sampai nanti 3 tahun ke depan gitu. Akhirnya Oke. karena guru-guru sering manggil, nah animasi tugasnya udah dikumpul belum? Oh, gitu. guru-gurunya sering bilang nak Iya, animasi iya. kayak Iya. gitu. Oh, gitu. Dari situ ya unik nih nak animasi. Langsung tak buatin di username Instagram nak animasi. Oh pas dah langsung. Oh, sampai gitu. sekarang. Terus guru yang sering manggil nak animasi itu semua guru atau gimana? Ya, Atau hampir kayak guru BK sih biasanya. oh, nak animasi. Iya. Jadinya kalian terinspirasi gitu Iya. dari kata-kata gurunya gitu. Iya. Oh, berarti gurunya nih yang ngasih nama nih, Iya. nak animasi. Dia langsung. Makasih guru-guru ya di SKTI. Oke, terus kalau misalkan Mary mau nanya nih dikit. Kenapa kalian bisa masuk jurusan animasi di TI? Mungkin dari Kak Yogi. Kalau saya sih karena hobi ya, dari kecil saya udah suka gambar gitu. Nggak lama kemudian saya mulai lihat tuh anime-anime itu di TV. Kayak Naruto gitu. Lalu berlanjut nggak salah sampai Dragon Ball. Saya terakhir nonton itu aja. Lalu saya vakum gambar nggak salah. Saya mulai gambar lagi, aktif gambar lagi ketika SMP. Waktu itu saya mulai kenal platform untuk streaming film-film anime gitu. Itu Jadi, apa tuh namanya? uh, Streaming film anime itu di mana? saya nontonnya di web. Oh, kalau setahu Mary kan ada apa namanya VTubers gitu. Apa namanya tuh? VTubers itu kan Beda ya? model 3D yang untuk di YouTube. Oh gitu. Iya. Oh beda berarti ya. Oh, Beda sama anime. Oke. Oh beda. VTubers itu beda. Ya, VTubers tuh lebih ke karakter sih. Jadinya dia kayak YouTuber tapi berupa karakter model 3D yang seperti anime gitu. Kalau animasi kan ya berupa film kartun gitu. 2D ya? Iya. Oke. Jadi itu aja? Ya, situ aja. Oke. Terus pertanyaannya Mary lagi nih. Jadi kan tadi kakak ini berdua dari kelas 12 animasi nih. Apakah animasi itu nggak nyari anggota dari luar? Atau cuman aku pengennya kita aja nih, kita komunitas segini aja atau kayak gimana? Boleh cerita nggak? Ya betul. Jadi ini sebenarnya di DM sama itu banyak pertanyaan kayak gini sih sebenarnya. Oh banyak banget? Oke, menjawab dong di sini Ya, berarti. sekalian klarifikasi. Klarifikasi Jadi, anak animasi. ya, saya sebagai ketua kelas membuat komunitas ini hanya untuk kelas 12 animasi tahun ini. Oke. Jadi 32 orang itu saya buat jadi mereka bisa mengembangkan bakat di kelas ini. Jadi ya mereka merasa nggak sia-sia lah maksudnya di animasi. Tapi kita walaupun nggak ada buka gitu sebenarnya kita udah sering kolaborasi ke mana-mana sih sebenarnya. Oke. Kita udah sering kolaborasi, misalkan sama Teater Bagol kita udah sering banget minta tolong sama mereka juga ngebantu kita. Kemudian sama kelas RPL kita juga pernah minta tolong. Kemudian ke anak MM juga udah pernah kita kolaborasi. Kemudian anak DKV dari kelas 11 ada, kelas 10 ada. Dari situ jadi kita membuka relasinya ya, itu di sana ya. relasinya. Oke. Tapi ada nggak sih terus misalkan nanti kelas 12 kan bakal tamat nih. Itu apakah anak animasi itu akan dilanjutkan terus atau mau kakak turunin nih ke adik kelas? Belum ada rencana untuk itu sih sebenarnya. Tapi akan kemungkinan masih lanjut ke depannya. Karena terakhir-akhir ini kita kan sering kolaborasi tuh sama dari perusahaan-perusahaan lain tuh buat animasi gitu kan. Kemungkinan tim kita bisa bersatu lagi di kemudian hari untuk membuat animasi lagi. Jadinya walaupun berpencar-pencar gitu, tapi animasi ini tetap jadi kenangan tersendiri. Jadi Aduh, sedih jangan.
Berupa yang bisa dibilang keluarga gitulah. Oke. Berarti Untuk nanti kita. masih lanjut gitu ya, Iya. meskipun mencar-mencar. Tapi menurut Mary bagusan sih kok misalkan kalian animasi kan udah lulus nih. Jadi kalian kan ada yang di kuliahan ini, kuliahan itu, kesana kesini. Mending lebih bagus nggak sih Kak kalau misalkan kalian tuh nerima banyak. Jadinya Iya, iya. siapa tahu nanti anak animasi yang dari SKT ini bisa jadi kayak Iya, iya. satu Bali gitu, komunitas animator Bali gitu loh. Kita nggak Kan menutup. keren gitu ya. Kita nggak menutup kemungkinan nanti setelah lulus tuh independen sih. Oh, oke. Ini kan kita masih sama TI gitu. Jadi masih internal aja ya. Terus kalau misalkan keseharian kalian nih berdua nih kayak gimana? Jadi siswa, habis itu jadi, apalagi anak SMK kan banyak praktek kan. Sekaligus kalian sering bikin konten-konten nih. Mary sering lihat kan di seragamnya tuh pasti update terus di SMKTI, di seragamnya SKTI update terus kan. Ini keseharian kalian kayak gimana? Mungkin mulai dari Kak Justin. Ya banyak kenang-kenangan tuh di Instagram tuh biasanya tak buat reels atau nggak buat tak postingan gitu. Rata-rata kalau reels tuh ya konten-konten yang viral tuh tak di make sama anak-anak kelas tak aja, abis itu mereka mau gitu buat lucu-lucuan atau buat kenangan. Karena juga kita kan cuma masa putih abu tuh cuma sekali, jadi kita buat yang berkesan lah, lebih banyak banget kita udah nge-spam SG lah buat ini yang mau gabut, mau receh, mau apapun, tapi kita post-post aja yang nanti suatu saat kita kan bisa lihat lagi, habis itu kita rasa, oh ya Tuhan nih kangen banget ngelihatnya gitu. Jadi ya konten-konten gitu sih biasanya yang aktif. Yang diupload, yang diaktif ya. Berarti kesehariannya tuh bikin konten gitu ya. Pasti bikin konten setiap hari. Oke, terus kalau dari Kak Yogi gimana? Keseharian kelasnya boleh, kesehariannya Kak Yogi sendiri boleh. Mungkin kan suka gambar tadi kan katanya kan, itu gimana? Oh, saya sehari di rumah biasa full gambar sih. Dari pulang sekolah tuh saya biasa mandi, makan gitu, habis itu lanjut gambar. Saya biasa gambar tuh lanjut sampai malam gitu, sampai kadang bisa sampai pagi tergantung. Gambar pakai mood. pensil gini manual Kalau atau di saya gambarnya itu ya, gambar ilustrasi digital, jadi pakai pen tablet gitu. Gambar visual grafis gitu. Dan biasanya saya handle banyak project karena soalnya saya seorang freelancer. Oh, Kak Yogi freelancer. Oke, Ya. boleh cerita. Saya udah freelance dari SMK kelas 1 kalau nggak salah. Saya mulai itu dari ketika direkrut langsung dari DM sih, dari DM IG. Orangnya menanyakan apa mau ikut proyek gini. Saya karena lumayan ada uangnya juga. Ya, duit lah ya. Siapa sih nggak suka sama duit gitu kan? Iya, betul banget. Jadi saya langsung ikut bergabung. Besoknya langsung dapat tuh project, langsung saya kerjain. Pengalaman saya tuh pertama dapat project tuh cukup berat ya, karena pertama kali gitu harus koordinasi lagi sama tim-tim lainnya. Jadi untung saja saya bisa lalui semua itu. Jadi pengalaman lah untuk saya ke depannya. Dan setiap hari saya mulai dapat project. Sampai sekarang masih ngerjain project-project gitu. Sekarang masih nih. Masih. Tapi sekarang nggak full gambar kan? Masih Maksudnya full sekarang gambar. masih nge-podcast kan, nggak nge-full gambar kan? Iya. Kalau orang-orang full senyum, dia full gambar guys. Ini kayak gini orang-orang full gambar. Oke, terus nge-freelance-nya itu dari perusahaan apa? Dari itu sih, dari grup kecil gitu sebenarnya. Grup kecil ini target pasarnya itu orang luar gitu. Kita penggunaan platformnya itu Fiverr namanya. Jadinya yang awalnya berkumpulnya sedikit, pas itu kalau nggak salah 5 ilustrator ya baru. Baru 5 aja. Yang bergabung. Oke. Karena itu masih rekrutan, kian lama banyak yang bergabung. Jadi lama-lama semakin berkembang sampai sekarang. Jadinya Sampai sekarang udah lumayan. order lumayan banyak sekarang. Boleh di-mention lagi sekali itu apa nama perusahaannya? Namanya Quanta Servus namanya. Quanta Servus. Quanta Quanta Servus. SERVUS. Ya, Quanta Servus. Ada Instagramnya juga? ada di Instagramnya. Berarti lu kakak di sana tuh kalau ada project gambar gitu. Iya. Itu biasanya project itu nerimanya tuh dari mana? Tergantung kliennya sih. Biasanya klien itu langsung, kan kita nih banyak nih macam-macam kontennya, kayak misal buat ilustrasi anime gitu, buat background, habis itu ada buat logo. Nah itu tergantung klien sendiri, kliennya milih. Jadi misalnya kliennya milih yang ilustrasi untuk kayak style anime gitu, bisa langsung order di website tersebut. Oke. Dan nanti setelah masuk websitenya, dari tim saya, ada yang bagian admin yang mengatur-ngatur untuk pembagian tugas-tugasnya. Jadi adminnya langsung
memberikan rincian tugasnya kepada saya, begitu. Oh gitu, oke. Bayarannya berapa? Aduh spontan nanya, nih off kamera aja, itu berapa dapat? Tergantung sih kalau Dari dulu tuh udah gede gajinya atau gimana? lumayan sih 200, 300, 500 dapat Per project? per project. Wow, terus misalkan dapat 5 project sing 2.500.000 dong? Ya, saya pasti udah banyak sih, udah lebih dari 20 nggak salah project saya yang Wih, jalan sampai sekarang? sampai sekarang. Terus kalau apa ya, tadi Mary mau tanya, itu waktu yang Kak Yogi habisin buat bikin satu project tuh berapa hari biasanya? Wah, ini kebanyakan sih tergantung mood ya. Tergantung mood, oh kerja mood. tergantung mood, oke. Kalau niat banget kadang sehari bisa selesai. Kalau mood tuh dari misalnya dikasih waktu 3 hari, saya bisa aja mundur-mundurin waktunya sampai 5 hari, 4 hari gitu. Gitu. Tapi yang penting selesai gitu ya. Tapi emang dari perusahaannya tuh fleksibel kayak itu. Ya fleksibel gitu. Berarti sama tuh kayak kemarin ke Anggara tuh kan dia fleksibel juga kan. Artinya dia nggak dia dikasih project deadline kapan, terserah dia mau bikinnya kapan, asalkan selesai di hari itu. Kemarin kalau misalkan kakak nonton di episode Kak Anggara, pacarnya Kak Jenny itu, dia kan animator juga. Dia bikin kayak, dia pernah bikin animasi di Netflix, pakai 3D kan. Habis itu juga ada di Cocomelon gitu, di Studio Infinity gitu kalau nggak salah. Iya di Infinity gitu. Cocomelon tuh yang film anak-anak dia. Ya, Cocomelon yang gitu tuh. Terus kayak aku shock, kayak dia animatornya kayak gitu. Oke, terus kalau misalkan dari Kak Justin ada nge-freelance gitu nggak kayak Kak Yogi? Enggak sih. Nggak ada. Kalau saat ini tuh sekarang eranya saya gini sih, ngikut-ngikut lomba. Oh masih ikut-ikutin lomba. Oke. Terus kalau misalkan tadi nih ada project, misalnya kayak Kak Yogi, ada project kerjaannya nih, project di perusahaan. Habis itu ternyata ada project lagi dari anak animasi, itu gimana caranya? Time managementnya? Oh ya, harus itu deh, harus putar otak sih kalau ngatur waktunya. Putar otak gitu? Jadi ya ngatur rencananya lebih matang gitu. Misalnya waktu pulang sekolah tuh nggak boleh berleha-leha lagi, langsung ada tugas langsung kerja cicil gitu. Jadinya gambarnya itu kasih waktu misalnya 3 jam, habis itu istirahat sebentar, lalu lanjut lagi gambar sampai malam. Saya gitu biasanya. Full gambar beneran. Full gambar. Oke, terus lanjut nih. Project-project yang pernah digarap sama anak animasi itu apa aja? Ada berapa nih? Mir catat. Ada, untuk saat ini masih 2 sih. Baru 2? Yang benar-benar besar banget. Oke, Ya. terus sebutin aja dari yang paling awal, dari yang paling kecil sampai yang udah boom gitu. Dari project 000 benar-benar awal banget itu kita tahun 2021 itu kita rebranding. Benar-benar kita buat pertama kita buat maskot waktu itu sama isi slogan. Sama ganti logo, agak ngubah logo dikit. Ini bikin maskot? Ya. Bikin maskot kelas? Ya. Oh, lihat dong. Ya. Wait. Di mana Mary bisa nemuin maskot itu? Di Instagram. Di Instagram. Oke, off kamera. Ih, bikin gini dia. Punya maskot ternyata juga. Ya dong. Ini maskotnya ini maskotnya ini kalian yang bikin, maksudnya desainnya dari kalian semua atau emang ada dibagi gitu, kayak kamu bikin yang ini, kamu bikin yang ini, itu gimana kerjanya kalian? Oh, kalau saya ngajuin diri sih buat buat maskotnya. Oke, sebentar Mary cari. Nak animasi. Oh, langsung muncul di atas? Enggak. Udah sih. IST 11 Juli 2022. Wih, kayaknya banyak nih bakal tak kepoin nih. Oh, ini juga ada gininya ya, 2D draw-nya ya. Oke, Mary cari dulu. Dari fit warna orange. Di Magang Ridge Road second anniversary ini di sini ya? Dari bawah lagi dikit. Warna orange dikit. Oh, ini ada. Terus yang desain logonya ini siapa? Saya. Oh, kakak sendiri yang desain. Tapi sesuai sama, maksudnya nanti di voting lagi, di revisi lagi itu sama teman-teman sekelas semua. Oke. About Us. Oh, jadi ada maskot girl sama maskot boy-nya gitu. Iya. Kalian mau lihat nggak? Anak podcast mau lihat nggak? Coba. Yang maskot dia guys. Sip. Oke, terus sekarang nih, Mary pengen nanya. Jadi ini ada maskot girl and maskot boy-nya.
gimana nih filosofinya, di mana bisa dapat kayak desainnya seperti ini, terus motivasi kalian kok bisa pengen bikin maskot gitu sampai saking ambisiusnya bikin maskot kelas kayak gitu loh. Boleh. Pertama sih karena Mark yang ngasih saran begitu untuk gimana kalau ada maskot aja di kelas kita kan supaya lebih menarik itu, ada yang jadi penggambaran tentang diri kita itu. Jadi untuk maskot yang ini, yang cowok yang cewek ini saya ambil referensi dari siswa-siswa dari kelas kita sih sebenarnya. Ini berarti gabungan dari beberapa muka orang nih, gitu. Iya, gimana nih? Jadi nggak ngerti soal konsepnya. Kalau konsep sih saya ambil dari itu, bagaimana mereka menjalin hobi mereka. Misalnya kayak yang cewek ini, mereka kan pelukis tuh. Di kelas kita ada yang cewek suka melukis, saya ambil referensi dari situ. Lalu yang cowok ada yang suka gambar digital gitu, pakai pen tablet, pakai laptop gitu kan. Jadi saya juga ambil dari situ. Untuk Maaf, Mary speechless nih melihat ini tulisannya. Oh, namanya itu Agita. ya gitu. Oke. Terus Untuk yang cowok saya ambil juga dari teman saya. Saya ambil itu sih, postur tubuhnya yang tinggi. ini siapa nih namanya nih? Coba nama temennya Yang cowok Nevan namanya. Oh, Nevan. Oh, temen yang cowok Nevan juga? Ya. Jadinya Agita dan Nevan tuh membentuk kata AN, jadinya anak animasi. Ah, gitu. Iya. Oh, Agita sama Nevan ini berarti ada orangnya gitu? Uh, Maksudnya nama ini anak animasi? Enggak sih, lebih ke penggambaran aja, interpretasi. Oh gitu, nyambung. Agita seorang pelukis dan Nevan adalah seorang digital artist. Wih, keren. Ini kayak lagi yang bikin? Iya. Aduh, malu jadinya, Nok. Malu. Ih, keren, Nok. Oke. Terus ini tadi project 000 Iya. yang bikin maskot sama pembaruan logo sedikit. Oh, pembaruan sama logo. slogan. berarti dulu logonya tuh nggak kayak yang nggak Iya. yang kayak sekarang ini. Sama sih AN gitu, tapi kita lebih buat lebih rapi lagi sama ada garis 2 kayak gitu tambahan karena kita tahun kedua waktu itu, jadi kita tambah 2 garis. Oh gitu. Yang mana nih ditambah 2 garis? Nah, ini awalnya yang lama ini kan, ini cuma AN biasanya, sama saya buat logonya tuh masih berantakan banget. Kemudian ini yang baru nih, yang ada isi slogannya sama ini yang baru nih. Oke. Oh gitu. Kalau filosofi Sampai sekarang juga yang new ini? Hah? Sampai sekarang pakai yang Iya, new ini juga? di semua project kita udah isi logo itu sih. Oh gitu. Bakal mau bikin yang baru nggak? Atau emang udah itu? Udah aja? itu. Oke, lanjut lagi. Tadi, aduh, ke distract nih gara-gara maskotnya nih. Gara-gara Agita sama Nevan. Ya. Terus tadi ada project 000. Selanjutnya? Oke, lanjutannya itu project 001 itu awal mulanya itu waktu Mei itu ditawarin sama guru animasi kita itu Mei 2022. 2 ya. Oh, oke. Mei 2022 kita ditawarin sama guru animasi kita itu perlombaan animasi dari Jogja. Itu Oh, di nasional, Jogja? ya. Wow, oke. Nasional. Nah, dari situ karena saya pikir coba nggak ya ini bisa nggak ya gitu. Lalu saya kirim ke grup kelas posternya itu, mau nggak ikut nih tapi kalian gini nanti apa membuang-buang masa liburan kalian karena kita akan ngerjain selama liburan kan, liburan semester. Iya. Lalu coba pikir-pikir ya, seminggu kasih waktu gitu. Terus akhirnya mereka bilang, oh ya boleh dah, mau dah pengalaman gitu. Hanya pada ambis semua kan. Hanya dari situ saya daftar sama bawa SMKTI ke perlombaannya itu. Dari situ itu udah kita ngerjain dari bulan Mei, waktu ujian akhir semester juga kita tetap ngerjain, mikirin gitunya, belajar sambil waktu ceritanya. Dari situ terus ngerjain selama 2 bulan kurang lebih, sampai begadang juga jam 7 pagi masih ngerjain. Full animasi gitu. Sama nginep juga sempet. Akhirnya ya udah jadi di akhir Juli, awal Juli itu. Abis itu 4 Juli tayang perdana di YouTube Jogjanya itu, ditonton. Nah dari situ banyak yang ngapresiasi sama ngasih semangat untuk biar supaya bisa menang. Sama ternyata dari situ saya juga kaget kalau misalnya kita dilihat juga sama pemerintah sama dari orang-orang Australia gitu. Oh di gitu. komen. Jadi penontonnya bukan nasional aja Ya, gitu ya. udah internasional, saya kaget waktu itu. Abis itu pemerintahnya tuh ngundang kita sempat ke Alaya waktu itu.
Habis itu kita ditawarin waktu itu untuk screening filmnya di Dharma Negara Alaya. Oke. Besok kalian screening itu Iya. anak animasi aja. Kayak kita- Mary pernah denger deh. Kayak Iya. Mary sempat denger kayak ada screening anak animasi di Iya. Dharma Alaya kayak gitu. Itu khusus buat kelas 12 aja. Awalnya itu, tapi lama-lama katanya orang-orang nyatakan, aku mau ikut dong, aku mau join gitu. Lalu ngundang dong apa orang-orang yang ini, yang kayak kepala sekolah atau ininya. Terus saya oke deh, buka deh untuk umum dah gitu. Lalu buat panitia juga buat susunan acara dan sebagainya dengan niat. Besok sudah ngundang kepala sekolah awalnya, besok Pak Dewa Indra, besok dari Badan Kreatif dan Pasar juga disuruh diundang, habis itu orang-orang Alaya juga datang ke sana, habis itu orang tua siswa, siswa anak animasinya, kemudian followers anak animasi juga datang waktu itu. Jadi rame dong ya. Iya. Kenapa nggak satu sekolah diundang? Waktu itu udah ngepost di IG sih sebenarnya, tapi Oh, itu screening filmnya gratis? ya. Oh gitu. Gratis. Jadi kalian emang itu yang maksudnya yang kalau misalkan nyewa gedung itu kan ada yang nyewa kan? Iya, kita disponsori Sama siapa? sama ada salah satu ini, tidak mau disebutkan. Oh gitu nggak boleh sebutin. Oke maaf. Iya. Itu siapa itu? Maksudnya dari pihak Ada sekolah atau? bukan, dari pihak luar. Gitu ditawarin screening. Sama dibayarin, habis itu kita ada konsumsi juga dibayar sama gininya. Oke. Terus proyek selanjutnya apa? Nah, itu Setelah lanjutannya di akhir project 01 dibuat itu, lalu saya pikir, Sebentar kak. Ya. Ini punya pertanyaan. iya. Kalau misalkan Mereka nggak tahu nih, Mereka nggak pernah ikut kayak lomba animasi gitu kan? Itu emang dikasih waktunya tuh 2 bulan gitu atau gimana? Pengerjaannya? Ya emang dikasih 2 bulan gitu. Oh dikasih 2 bulan gitu juga? Sebenarnya kita lebih kata terlambat sih. Iya. Oh gitu. Tapi Kita bisa ada daftarnya Amin berapa ya? Amin 2, Amin 1 kalau nggak salah, sebelum penutupan. daftarnya. Iya. Cuma bikinnya dah Iya. kemarin-kemarin kan. Oh kirain. Oh gitu. Oke lanjut ke proyek selanjutnya. Oke, jadi waktu di akhir-akhir project 01 udah mau selesai, terus saya pikir, karena kan waktu itu kita juga ada dubbing, habis itu dibantu anak-anak bagol, habis itu, ih kok bagus ya nih suaranya ya, habis itu dubbingnya bagus, actingnya bagus, apa man ya biar bisa anak animasi ini ngasah lagi bakat-bakatnya gitu, saya pikir. Habis itu, oh ya kita buat short movie dah gitu, temanya yang kedua ini. Oh kalian juga bikin short movie Iya. selain bikin animasi? Oh, Iya. Oke. Akhirnya Project 02 temanya itu short movie gitu. Kita ngikut salah satu lomba juga lagi akhirnya dari Putih Abu Festival gitu. Iya mirip seperti lihat posternya. Nah, dari situ casting kita open di publik juga waktu itu. Kita ngepost juga. Bisa lumayan banyak yang minat sama ngirim video waktu itu. Bisa hanya kepilih dah dari anak animasi ada, dari kelas 11 animasi ada, dari anak bagol ada, dari anak MM ada, dari cameo-cameonya juga ada, dari anak-anak ini TI lah semua. Oke, itu di mana bisa nontonnya tuh? Itu di YouTube udah ada sih. Oh di YouTube juga Ya, udah udah ada. 2000 yang nonton. Judulnya Putih Abu Judulnya dari kita Love or a Lie, judulnya Love of a Lie. Nah, itu ada di channelnya Putih Abu. Oke. Wih, selain animasi juga ternyata mereka bikin Iya. film guys. Itu ya gunanya untuk ngasah acting. Tapi bagus tuh banyak yang muji sebenarnya. Tapi kalau misalkan acting tuh ada gininya nggak sih kayak acting, ekspresi. Kalau setahu Mary ya belajar animasi di kelas ya, kan pasti ada hubungannya sama bikin animasi kan. Karena animator tuh harus pintar, kayak harus pintar bikin ekspresi gitu, harus bikin pintar kayak gimana sih gerak animasinya tuh biar bagus gitu kan ya. Oke. Ini drama yuk Sarah. Jangan dong. Nggak bercanda. Oke, terus proyek yang sekarang digarap ada nggak? Nah, ini Spill dong, spill. spill nggak ya? Spill dong. Ya. Udah di sini spill dong. Ya, dari waktu project 01 itu ternyata ada yang nawarin gitu kita untuk ngejain proyek baru lagi. Nah, itu nanti bakal dipromosikan dan di open itu nanti sekitar Oktober akhir. Oktober Itu akhir. kita kerjasama sama Badan Kreatif dan Pasar. Wow. Jadi mereka yang nawarin Iya, ininya. kita digaji. Oh, wow. Seneng dong. Iya. Berapa duitnya tuh? Nggak boleh di-spill. Oh, nggak boleh spill. Oke. Yang penting banyak. Yang penting banyak, berarti banyak dong. Ya. Oh, gitu. Itu per orang dikasihnya. Ya. Enggak sih per tim, tapi nanti kita bagi-baginya sesuai pekerja. Itu berapa orang aja yang terlibat dalam proyeknya itu? Hampir setengah kelas sih. Kita 13 sampai 14 orang. Jadi itu sama anak-anak TI aja. Apakah ada dari sekolah lain? Nggak ada ya? Anak TI. Oh, anak TI Karena aja. Anak animasi. Iya sih anak animasi kan di sini aja nggak sih guys? Nggak ada itu- nggak sih sekolah lain punya animasi?
Ya, kita nambah relasi juga karena project 2 short movie-nya itu udah ada ngajak kelas 11 animasi. Yang project ketiga ini nanti udah ngajak kelas 10-nya. Jadi udah 3 kelas kita ngajak ini. Relasi Oke, udah mengenai banyak ya. animasi. Oke. Terus ini kan kalian nih lagi ada project. Kak Justin sama Kak Yogi ikut di project Badan Kreatif di Pasar itu kan? Iya. Ya, termasuk kan? Nah, sekarang nih Mary, kalau Mary denger-dengar itu animator pasti hidupnya hancur. Kayak waktu tidurnya berantakan, waktu makannya berantakan, waktu sama keluarganya berantakan. Itu benar nggak sih kalian kayak gitu? Itu fakta sih. Fakta. Ya, fakta guys. Oke, itu kayak gimana? Boleh cerita nggak? Kayak flow kerjanya tuh kayak gimana sampai bisa kayak itu? Jadi awal-awal mulai project kan untuk animasi biasanya kita buat storyboard buat cerita. Nah di situ tuh itu yang paling sulit itu buat cerita. Kita dipaksa gitu loh, gimana ya? Kita memaksakan diri untuk benar-benar berpikir keras. Kita brainstorming itu istilahnya. Kita mencari ide itu. Ini juga lumayan makan waktu sih, 3 harian gitu. Sama-sama untuk nentuin ide. Lalu kemudian mulai tuh udah ditentuin ceritanya, kita masuk ke tahap storyboard. Di storyboard juga sudah berat banget sih. Gambar storyboard itu kan yang skrip itu dideskripsikan dengan gambar kayak gitu kan. Ya. Nah. Karena ide teman-teman kita kan macam-macam tuh, berbeda-beda isi pikiran Banyak mereka kepalanya gitu ya. Jadi Susah ya jadinya. nentuin storyboard yang benar-benar efektif lah bilangnya. Itu sulit banget jadinya. Waktu buat storyboard kita banyak kali melakukan revisi gitu. Revisi terus bisa sampai itu bisa seminggu bisa cuma untuk buat storyboard aja. Habis itu lama kemudian setelah storyboard kalau udah di okein sama semua tim, kita bisa lanjut ke bagian animasinya. Jadi di animasi ini dibagi lagi, ada bagian untuk buat latar belakang atau background, buat keyframe tuh titik gerakan. Jadinya kunci gerakan sebelum melakukan gerakan utamanya. Lalu sama nonton itu sih, dubbing sama buat storyline juga, pengaplikasian storyline-nya. Sama lagi satu kalau nggak salah itu ngumpulin itu buat aset gitu. Sama lagi satu nih buat namain itu sound effect. Ya. SFX gitu kan? Iya. Sound effect, oke. Nah setelah semua udah terumpul, kita lanjut ke animasi. Di sini paling beratnya. Di apanya nih yang berat? Animasinya, buat animasi. Oke. Karena kan tangan orang tuh beda-beda juga tuh. Kadang gambarnya tuh satu sama lain tuh nggak sama. Jadinya Oh, jadi orangnya tuh beda-beda, kayak kamu bikin scene yang ini, kamu bikin scene yang ini kayak gitu? ya untuk storyboard kan dibagi-bagi. Ada banyak scene kan, itu dibagi per orang-orang. Jadi mereka gambar sama animasikan. Itu aja udah tangannya udah beda. Kan hasilnya berbeda juga. Iya. Jadi melakukan revisi terus. Revisi terus sampai benar-benar Pelek ya, gila. dapat titik pencerahan gitu sampai benar-benar lumayan mirip dikit. Setelah itu setelah udah selesai semua animasinya, kita komposisiin lagi sama background. Jadi kita buat efek mood gitu, biar tidak kontras sama backgroundnya. Kita jadinya buat kayak nge-blend dengan backgroundnya langsung gitu. Setelah itu masuk ke tahap editing ini masukkan macam-macam itu animasi yang telah kita buat. Misalnya per scene ini, scene 1, scene 2, scene 3 kita gabungin gitu untuk membentuk storyline-nya. Jadi setelah itu semua kita gabungin, kita kasih sound effect, kita sesuaikan lagi. Setelah itu kalau nggak salah kita revisi lagi sih. Revisi gitu. setiap saat. Ini revisi nih ngelingker deh otak. Ya setiap hari revisi boleh. Hidupku penuh dengan revisi gitu, kayak asap. Setelah revisi udah oke. Habis itu karena kita belum yakin nih sebenarnya sama animasinya, kita tanya lagi nih tentang bagaimana pendapat kita sama teman-teman kita yang di kelas. Habis itu semua udah bilang oke sih sebenarnya. Habis itu udah kita gitu, udah nggak perlu revisi lagi deh. Langsung ngelanjut aja. Juga animasi yang kita buat dari project sebelumnya ceritanya lumayan cukup rumit dan berat, jadi first time kita melakukan ini juga berat juga. Oh gitu ya. Ya begitu. Jadi selain dari teman-teman animasi semua, apakah kakak minta revisi dari guru-guru misalkan?
Ya kita sempat nanya juga ke guru animasi kita sama guru-guru lain juga bagaimana ngasih minta saran nih apa yang harus ditambahin gitu, apa yang dikurangi, sebaiknya bagaimana ceritanya gitu. Jadi bayangin nih kayak kalian tuh setiap hari tuh kayak harus bangun bikin animasinya ternyata habis itu salah kayak gitu. Iya. Udah pusing banget gak sih? Ternyata bukan RPL aja yang pusing guys, ternyata animasi pusing juga. Tapi kalian enjoy nggak? Ya enjoy sih, Enjoy, soalnya kan? bareng teman-teman. Karena bareng teman-teman gitu Iya. ya. Oke. Oh, ngomong-ngomong tentang enjoy, ceritain dong suka sama dukanya kalian jadi animator. Mungkin dari Kak Justin sekarang. Sebenarnya saya ini ngerasa salah jurusan sih sebenarnya terus. Iya. Salah jurusan. Iya. Mestinya di mana? Sosnya antara MM atau DKV. Tapi karena teman-teman saya baik sama aktif, jadi saya ngerasa nggak pernah gitu sih. Jadi nggak rugi ya masuk Nggak animasi rugi. gitu kan ya. Jadi skill saya tuh nggak sia-sia sih, karena di animasi sendiri ada ngedit, habis itu saya kan passionnya ngedit juga, habis itu poster juga ada. Jadi iya. mereka asetnya saya tinggal ngedit like atau nggak tulisan gitu, jadinya bisa kerja tim. Jadi animasi tuh full semuanya tuh bisa apapun sih bisa dibilang. Ya. Oke. Terus dulu kok bisa masuk animasi? Kan katanya sukanya MM sama atau enggak Iya. apa tadi? DKV. Iya kan? Terus kok bisa jatuh di animasi? Sorry to say, awalnya MM tapi aduh ya akhirnya apa ya, habis itu ngelihat iklan salah satu minuman hidrolik tuh Pokari. ya kamu Iya, langsung jangan- nge-spill. Iya ya, Ya, Pokari. itu Pakai K. iklan anime bintang SMA-nya tuh keren, habis itu aduh ini bagus juga ya, apa mau nyoba ya animasi, kayaknya bagus deh, keren gini. Habis itu DKV pertama juga kandidatnya akhirnya nggak jadi, akhirnya animasi. Oke. Tapi seneng ya akhirnya Iya. karena pengalamannya, habis itu teman-temannya juga. Iya. Tapi kalau misalkan di MM kan juga ada animasinya kan Kak? Iya. Ini juga belajar animasi 2D sama 3D. Iya. Kok di animasi itu ngedit gininya tuh pakai apa? Aplikasi software di laptopnya? Ya Adobe After Effects atau nggak Adobe Premiere Oh untuk gitu. gabunginnya. Oh, terus tadi Kak Yogi gimana suka dukanya? dari SMK kelas 1 sampai sekarang yang full gambar, terus gimana suka dukanya jadi animator? Sukanya itu teman-temannya semua ramah, habis itu aktif gitu. Lebih kebanyakan itu kelebihannya sih daripada kekurangannya gitu. Jadi teman-teman ini saling support gitu. Habis itu mereka tuh nggak ada yang nakal sih, saya bisa dibilang Iya. gitu. Nggak ada Oh, yang di kelas nakal. 12 animasi Iya. ya? Iya. Gila. Jadi saya betah gitu di kelas. Iya. Kalau dukanya Kok dari segi Kak Yogi nge-animasi nih sukanya ada nggak? animasi. Kayak ada kepuasan sendiri nggak, kayak aku udah bisa bikin project, ada nggak kayak gitu? Oh ada pasti. Kayak misalnya kayak saya buat ilustrasi, misal kayak anime gitu kan, karena dulu saya sekali nonton anime sampai sekarang. Kalau udah berhasil buat itu, wih bisa nih jadi animator anime gitu. Keren! Ya. Habis itu sampai mana tadi? Lupa tuh. Nggak, suka dukanya kayak ada rasa puas kayak gitu. Ya puas sama rasa pertemanan sih. Kalau habis itu- dukanya lebih ke dikit banget sih, lebih kayak mana ya? Lebih kebanyakan dari sekolah, misalnya kayak biaya ini mahal, biaya itu mahal gitu. Iya. Habis itu sama juga banyak dapat proyek-proyek gitu, jadinya saya lumayan keteteran gitu dalam mengerjainnya. Tapi tetapnya akhirnya itu tetapnya seru, jadinya kayak dua sisi gitu. Jadinya di satu sisi menyenangkan, seru gitu, bermanfaat buat saya. Lalu di satu sisi buat saya Gila. buat, Gila kayak buat gitu. saya lumayan kesulitan sih. Oh iya. Sama- Tapi bagus nggak sih Kak Kak Yogi dari sekarang tuh kayak udah bikin project banyak. Kok misalkan nanti kerja, jadinya kan kayak udah terbiasa gitu sama kecil nih kayak gitu kan pasti kan. Terbiasa sama lingkungan. Mungkin sekarang masih overwhelmed tuh kayak merasa aduh kewalahan banget nih, banyak banget nih kayak gitu. Ya bagus sih. Oke, terus yang terakhir nih. Golden words dari kalian berdua. Udah tak suruh nyiapin tadi ya. Yes. Oke. Bilangnya ke kamera golden word kalian. Dari Kak Justin. Golden words-nya mungkin kalian sering kurang tidur tapi banyakin mimpi. Oh, berarti golden words-nya Kak Justin untuk orang-orang global people di rumah adalah
Walaupun kalian banyak tidur, kurang tidur, walaupun kalian kurang tidur tapi banyaknya mimpi. banyakin mimpi. Iya. Oke, itu gimana tuh maksudnya? Maksudnya adalah kalau misalnya kita mengejar mimpi itu nggak akan selesai atau nggak apa ya terwujud dengan cepat. Jadi pasti kalian akan berjuang. Misalnya kayak kurang tidur itu, tapi tetaplah banyak bermimpi. Oke, terus kalau dari Kak Yogi Kalau saya sih jangan menunda-nunda itu aja. itu aja. Jangan menunda-nunda. Padahal dia sebenarnya sering menunda-nunda kayak gitu. Golden Quotes buat global people sama dirinya dia sendiri nih kayaknya. Oke, jadi mungkin itu aja ya Kak kali ini episodenya. Kayak udah banyak banget. Ini berapa durasinya? Udah berapa tuh? 40 menit ya? Lumayan ya rasa ya. Boleh nggak aku ngeliat nih punyanya Kak Yogi? Apa Mana ya, gini IG-nya? Ilustratornya. Terus dari Kak Justin ada Instagramnya juga? Ada, maksudnya ada foto videonya juga? Enggak. Oh nggak ada? Oke. Ini. Wih keren. Ini nggak keren nak? C5 Havok. Oh, oke. Oke, kita closing dulu deh. Well, Global People, sampai sini aja mungkin pembicaraan kita sama kakak-kakak animator dari SKTI Global Denpasar. Makasih banyak banget Kak, udah nyempetin waktu. Tadi mungkin sempat diundur terus syutingnya, tapi sekarang akhirnya jadi nih guys gitu. Kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik sama animasi atau mereka sendiri itu adalah animator atau pengen tahu nih gimana sih animasi sebenarnya tadi kayak yang Kak Merida omongin sama Kak Yogi dan Kak Justin. Well, G-Pod, let's bring it on. Bye-bye.